pedalnya itu ya. Pedalnya dicelupkan ke air, setelah ikan muncul baru ditombak langsung pakai ini. Karena sudah ada rangkaian setrumnya. Nah ini sarana yang digunakan ini jasnya, perahunya ada di bawah. Seorang pria berinisial S, 38 tahun, asal Kecamatan Muara Pahuk, Kabupaten Kutai Barat, diringkus tim Satuan Pengawas Perikanan dari Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Satuan Polisi Air dan Udara Polres Kutai Barat Jumat malam. Pria yang berprofesi sebagai nelayan itu ditangkap petugas saat tengah mencari ikan menggunakan alat setrum di perairan Sungai Mahakam. Pengawas perikanan ahli muda PSDKP Kaltim Irmanto ditemui wartawan Minggu siang di Pos Satpol Airut Polres Kubar, Kelurahan Melak Ilir menjelaskan pelaku illegal fishing itu ditangkap saat pihaknya tengah melakukan razia di Kutai Barat menyusul banyaknya laporan masyarakat soal penggunaan alat tangkap yang dilarang. Manto mengaku ada beberapa nelayan yang ditemukan aparat memakai setrum, tetapi mereka berhasil kabur dari kejaran petugas. Adapun S yang berhasil ditangkap langsung dibawa ke kantor Pos Pol Airut Melak. Dia langsung ditetapkan sebagai tersangka. Alat setrum, perahu, serta mesin ces ikut disita sebagai barang bukti. Banyak laporan gitu ya, ada masyarakat yang melakukan illegal fishing, terutama untuk di perairan umum kan dari setrum maupun kacung gitu. Nah dari hasil itulah kami berkoordinasi dengan Pak dari Pol Air Kutai Barat terkait untuk pelaksanaan di lapangan. Dengan untuk pelaksanaan operasi itu kita lakukan dua malam. Jadi memang yang malam pertama izin Pak Kasat itu kan ke arah Melak itu kita nyisir, tapi malam itu kita belum membuahkan hasil. Kemudian kita kembali ke sini dan pada malam kedua kita coba menyisir ke arah hilir ya, ke arah Muara Pahu. Di malam yang kedua itu kita sempat juga selain yang tersangka tadi, kita sempat juga melakukan pengejaran, tapi memang dari Medan mereka lebih tahu persis, jadi mereka bisa menyelinap ke sungai-sungai kecil, sedangkan armada kita tidak bisa mengejar sampai ke situ. Jadi hanya memperoleh satu tersangka. Jadi ini adalah penangkapan atau pengaman tersangka itu dilakukan oleh teman-teman dari Polisi Pol Air Kutai Barat. Jadi untuk barang bukti yang sudah dilimpahkan ke kami itu ada perahunya itu ukuran 1 GT Pak, satu papan lah, kemudian dilengkapi dengan mesin cesnya. Kemudian di situ kita temukan barang bukti berupa aki itu 1 biji dilengkapi dengan inverter. Jadi inverter itu adalah untuk memperkuat arus strum itu. Kemudian ada juga tombak sebagai alat tangkap ini untuk menombak ikan. Jadi modelnya setelah disetrum ikan baru ditombak gitu. Jadi memang agak sedikit berbeda ini. Kalau di pasir kemarin itu berupa serok, kalau di sini alat ini untuk tombak, tapi sudah ada kabel yang untuk strumnya itu. Meski demikian, pelaku yang ditangkap tidak langsung ditahan dan dikenakan wajib lapor ke kantor polisi. Selanjutnya penyidik DKP akan melengkapi berkas perkara dan segera melimpahkan ke Kejaksaan Tinggi Kaltim untuk proses sidang. Proses penyidikannya itu kami dari Dinas Perikanan Provinsi nanti yang melanjutkan sampai dengan ke P21 atau ke tahap 2, yaitu menyerahkan lagi nanti tersangka dengan barang buktinya itu ke Kejaksaan. Karena kami di tingkat provinsi, nanti memang berurusannya itu di Kejaksaan Tinggi Pak, di Samarinda. Tetapi dari kasus sebelumnya itu nanti untuk proses peradilan selanjutnya mungkin di Kejaksaan Negeri di Kutai Barat. Manto menambahkan alat setrum memang dilarang, namun para pelaku kerap berdalih hanya mencari ikan untuk kebutuhan hidup. Alasan itu kata dia tidak bisa dibenarkan, karena alat setrum akan merusak biota air termasuk mematikan ikan-ikan kecil. Sementara Kasat Pol Airut Polres Kutai Barat AKP Heru Santoso mengingatkan masyarakat untuk tidak menggunakan alat tangkap yang dilarang. Jika masih ditemukan, maka Heru mengaku akan menindak tegas. Walaupun kita terbatas dengan adanya sistem CJS yang belum siap di Kabupaten Kutai Barat ini, ya. Namun langkah-langkah selain tindakan represif, kita juga nanti akan
berkoordinasi dengan pihak dari perikanan ya kabupaten untuk paling tidak bisa memberikan pembinaan. Harapan kami cukup hanya ini ya. Ini sebagai efek deterren ya, sebagai efek jerah, sebagai percontohan. Nah, mudah-mudahan ke depan sudah tidak ada lagi yang melakukan tindakan menangkap ikan dengan melakukan penyelundupan. Ini jelas-jelas melanggar ya. Adapun pelaku masuk kategori nelayan kecil, namun tetap dikenakan pidana illegal fishing dan terancam penjara minimal 1 tahun kurungan badan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Andreas Trisno, RRI Senawar melaporkan. Jadi kan ini contoh untuk di daerah sini bahwa ini loh diproses lebih lanjut sampai ke pengadilan nanti. Saya pastikan itu nanti.